Halo, mahasiswa ekonomi. Kamu pasti pernah dengar berita kayak gini. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi beras, atau pemerintah memberi subsidi BBM untuk rakyat. Nah, kenapa sih pemerintah ikut campur urusan harga? Jawabannya ada di topik kita hari ini. Keseimbangan pasar dan intervensi pemerintah. Ingat lagi dari episode sebelumnya. Harga di pasar terbentuk karena interaksi antara permintaan dan penawaran. Titik di mana keduanya bertemu disebut harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Di titik ini, pasar dalam kondisi ideal, nggak ada kelebihan barang atau surplus. Dan nggak ada juga kekurangan atau shortage. Sempurna. Masalahnya, kondisi ideal itu jarang terjadi di dunia nyata. Kadang harga pasar terlalu tinggi dan merugikan konsumen. Atau sebaliknya, terlalu rendah dan malah merugikan produsen. Nah, disinilah pemerintah masuk untuk mengatur harga supaya pasar tetap adil dan stabil. Caranya, lewat kebijakan harga maksimum, harga minimum, dan subsidi. Pertama, harga maksimum atau price ceiling. Ini adalah batas harga tertinggi yang boleh ditetapkan pemerintah agar harga tidak terlalu mahal bagi masyarakat. Tujuannya jelas, untuk melindungi konsumen, terutama untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, obat-obatan esensial, atau sewa rumah di kota besar. Tapi hati-hati, kalau harga maksimum ditetapkan di bawah harga keseimbangan pasar, ini bisa menyebabkan kekurangan barang atau shortage. Kenapa? Karena produsen jadi enggan menjual rugi. Akhirnya, walau niatnya baik, harga murah malah bisa bikin barang jadi langka dan memunculkan pasar gelap. Kedua, kebalikannya, yaitu harga minimum atau price floor. Ini adalah batas harga terendah yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi produsen agar tidak dirugikan. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk barang hasil produksi petani, seperti harga dasar gabah, atau untuk melindungi tenaga kerja melalui upah minimum regional atau UMR. Kalau harga minimum ditetapkan di atas harga keseimbangan, yang terjadi adalah kelebihan barang atau surplus. Produsen semangat mau jual banyak, tapi konsumen yang beli sedikit karena harganya lebih tinggi. Makanya, pemerintah biasanya juga harus membeli sisa hasil produksi itu supaya stok di pasar tetap stabil. Selain mengatur harga, pemerintah juga bisa memberikan subsidi. Subsidi adalah bantuan uang dari pemerintah untuk menurunkan biaya produksi atau harga jual barang. Tujuannya, tentu saja, untuk menjaga harga barang tetap terjangkau, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong produksi di sektor-sektor tertentu. Contoh paling gampang kita temui adalah subsidi BBM, pupuk untuk petani, dan listrik. Dengan subsidi, harga yang dibayar konsumen jadi lebih murah, tapi produsen tetap dapat harga yang cukup untuk menutupi biaya mereka. Bisa dibilang, ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, intervensi pemerintah ini punya dua sisi. Dampak positifnya, harga jadi stabil, barang-barang penting tetap terjangkau, serta produsen dan konsumen bisa lebih terlindungi. Tapi, ada juga dampak negatifnya, seperti potensi terjadinya kekurangan atau kelebihan barang, munculnya pasar gelap, dan tentunya beban anggaran negara yang meningkat karena harus mengeluarkan dana untuk subsidi. Contoh nyata bisa kita lihat langsung di Indonesia. Pemerintah sering menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras dan minyak goreng, menetapkan UMR di setiap daerah, dan memberikan subsidi BBM agar harganya tetap stabil di SPBU. Semua kebijakan itu punya tujuan mulia, yaitu menjaga kesejahteraan rakyat sambil menstabilkan ekonomi. Tapi, pelaksanaannya tetap harus hati-hati, supaya efek sampingnya nggak terlalu besar. Oke, mari kita simpulkan ya. Harga keseimbangan terjadi saat permintaan sama dengan penawaran. Harga maksimum melindungi konsumen, tapi bisa sebabkan kelangkaan. Harga minimum melindungi produsen, tapi bisa sebabkan kelebihan stok. Sedangkan subsidi membantu menurunkan harga, tapi menambah beban anggaran pemerintah. Intinya, intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menjaga keadilan dan kestabilan ekonomi, tapi harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Nah, sekarang kamu sudah paham kenapa harga di pasar
nggak selalu ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Ada peran pemerintah yang penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Di episode 11, kita bakal lanjut ke topik seru banget. Pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Siapa yang paling untung di dunia bisnis? Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan materi kuliah ekonomi berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.